grup P3K ini. Jadi untuk materi memang tidak bukan materi. Untuk rekaman Zoom itu hanya saya share ke yang ada di grup saja ya. Jadi P3K itu hanya saya share untuk yang ada di grup saja. Kalaupun ada yang bisa mengakses ke video tersebut, itu berarti ada yang memberikan linknya. Karena linknya itu hanya yang mendapatkan link itu hanya yang ada di dalam grup saja. Di luar itu tidak bisa mengakses, Kak. Eh, Pengalaman sebelumnya, kalau semisal P3K ini saya buka di YouTube, itu viewersnya sehari, belum sampai sehari bisa sampai 1.000 ke atas. Tapi karena memang tidak dibuka untuk umum, ya viewersnya tidak terlalu banyak gitu. Karena memang ya sesuai dengan orang-orang yang ikut bimbel saja, seperti itu. Jadi tolong dipastikan untuk link dan materi-materi, jika memang kakak tidak berkenan untuk diketahui oleh teman-teman kerja ataupun yang lainnya, ya disimpan sendiri, jangan di-share gitu ya. Kita mulai ya untuk soal yang pertama. Nanti tolong dicantumkan rasionalnya apa sih kok milih jawaban itu. Oke, kita mulai soal nomor pertama. Seorang pasien 25 tahun mengungkapkan kepada perawat bahwa dia merasa tidak berdaya dan sering memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Pasien juga menyebutkan bahwa dia memiliki akses ke obat-obatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Pasien mengatakan rasa ingin mengakhiri hidup muncul setelah 3 bulan yang lalu dia ditinggal menikah oleh kekasihnya. Pasien mengatakan semenjak kecil keluarganya tidak pernah memberikan apresiasi terhadap apa yang ia lakukan sehingga membuat dia merasa tidak dihargai. Kedua orang tuanya sudah bercerai saat ia berusia 10 tahun. Faktor presipitasi apa yang muncul pada kasus tersebut? Apakah tidak pernah diberikan apresiasi keluarga? Apakah keluarga tidak harmoni? Menikah kekasihnya. Saya ditinggal menikah kasihnya. Ya, C, Kak. Mana suaranya? Faktor presipitasi apa, Kak? Ada yang tahu nggak faktor presipitasi itu apa? Kalau Faktor yang terjadi itu kurang dari 6 Hmm? bulan. Kurang dari 6 Kurang bulan. dari atau lebih dari? kurang dari Yang 6 bulan. predisposisi yang lebih dari 6 bulan, Kak. Presipitasi Oke. kurang dari 6 bulan. Jawabannya jadinya apa? Ditinggal menikah. Kekasih tersayang. Ditinggal menikah kekasihnya. Kita baca ya, Kak ya. Saya izin sebentar, saya ambil pulpen dulu. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini presipitasi dan predisposisi itu dibedakan dengan waktu. Untuk presipitasi itu terjadi kurang dari 6 bulan. Sementara predisposisi itu terjadi lebih dari 6 bulan. Nah, di sini caranya, sebentar ya, ada suara yang bocor. Jadi caranya ketika kita ketemu soal presipitasi, predisposisi, itu teman-teman lihat lagi mana yang waktunya munculnya itu kurang dari 6 bulan dan lebih dari 6 bulan, seperti itu. Nah, di sini yang kurang dari 6 bulan adalah pasien mengatakan rasa ingin mengakhiri hidupnya itu muncul setelah 3 bulan yang lalu ditinggal menikah oleh kekasihnya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau saya tanyakan predisposisinya, kira-kira apa, Kak? Boleh disebutkan untuk predisposisinya apa aja? Pasien Bercerai. Orang tua bercerai. Orang tua bercerai. Hadir, boleh, Kak? Ayo kita diskusi bareng-bareng yuk. Tidak memberikan apresiasi. Ya, dari keluarga kurang memberikan apresiasi, boleh. Kemudian orang tuanya juga bercerai. Ada lagi nggak? Obat-obatan itu Pasien juga menyebutkan bahwa dia memiliki akses ke obat-obatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Itu bukan masuk ke enggak ada ya. faktor kan? Itu Bukan, tapi dia itu presipitasi. beresiko akan bisa menggunakan obat-obatan terlarang tersebut, gitulah intinya. Iya. Kalau yang ditanyakan predisposisi, maka jawabannya adalah A,
yaitu tidak pernah diberikan apresiasi keluarga dan orang tua bercerai karena dia itu lebih dari 6 bulan. Tapi karena yang pertanyaannya di sini adalah presipitasi, yaitu kurang dari 6 bulan, maka jawaban yang paling tepat yaitu ditinggal menikah oleh kekasihnya. Jawabannya adalah C. Oke. Jadi diingat-ingat ya, untuk presipitasi dan predisposisi itu yang membedakan hanya dari kurun waktunya saja. Untuk presipitasi itu terjadi kurang dari 6 bulan, kalau predisposisi itu terjadi lebih dari 6 bulan. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Soal nomor 2. Seorang pasien dalam unit perawatan jiwa seringkali berteriak dan mengancam staf perawatan. Pasien juga pernah mengancam akan melukai diri sendiri dengan menggunakan benda tajam yang ada di sekitarnya. Saat dilakukan pengkajian ditemukan matanya melotot, tangannya mengepal, berjalan mondar-mandir, tidak mau berinteraksi, badan kucel dan bau. Diagnosa keperawatan yang paling tepat untuk pasien ini apa kira-kira? C, Kak. Resiko kekerasan. Resiko perilaku kekerasan. Boleh ya. disebutkan datanya yang mengarah ke resiko perilaku kekerasan apa? Karena Karena mata melotot, tangan mengepal, belum ada dia menyerang gitu. Oke, tak panggil aja ya. Kita panggil sistem diskusi ya, boleh. Kak Zaki boleh. Kak Zaki boleh Kak. Kenapa Kak Zaki milih apa sih namanya resiko perilaku kekerasan? Alasannya apa Kak Zaki? Kak? Oke, nggak ada suaranya ya. Nanti Kak Satria boleh. Kak Satria kenapa pilih C? Karena pasiennya matanya melotot dan tangannya mengepal, Kak. Dan mondar-mandir satu Berarti lagi. Oke, berarti belum ada tindakan sampai melakukan kekerasan ya. Masih ada gejala-gejala yang mengarah ke Percobaan bunuh diri. resiko perilaku kekerasan. Betul. Jadi cara untuk membedakan antara resiko perilaku kekerasan dengan perilaku kekerasan itu adalah dilihat dari tindakannya. Kalau resiko berarti belum dilakukan, belum sampai menyentuh secara fisik itu belum sampai. Jadi masih melotot, matanya melotot, terus habis itu tangannya ngepal, ataupun mungkin dia itu kayak matanya pandangannya tajam. Nah, itu juga boleh masuk ke RPK. Tapi kalau semisal dia nih ya, dia nggak mukul, tapi dia ngata-ngatain atau bullying, itu masuknya resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan, Kak? Maksudnya apa, Kak? Verbal. Sampai bullying ya. Ngomongnya itu udah nggak enak gitu. Kira-kira itu masuknya RPK atau PK? PK. Maksudnya PK secara verbal. Betul ya. Jadi di sana masih Isa ya. Jadi di sini ya, kalau semisal PK itu nggak melulu harus berkontak dengan fisik. Tapi ketika kita mengucapkan sesuatu yang itu menyinggung entah dari bentuk fisiknya, mungkin agama, suku, dan istilahnya yang berbau bullying, itu sudah masuk ke PK tapi secara verbal. Nah, teman-teman banyak yang kekecoh di situ. Dipikir kalau misal marah-marah dengan mengata-ngatai atau apa ya namanya ya, ngomong yang nggak enak gitu, itu dipikir masih resiko perilaku kekerasan. Bukan, itu sudah perilaku kekerasan namun secara verbal. Kalau perilaku kekerasan secara fisik langsung ya mukul, ninju, dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa dibedakannya di situ. Meskipun itu bentuknya verbal, itu juga masih masuknya ke PK. Buktinya sekarang hanya dengan verbal aja banyak yang meninggal ya akibat proses bullying tadi seperti itu. Nah, karena di sini tuh belum melakukan tindakan apapun, masih ada gejala-gejala marah yang muncul dan belum melakukan tindakan kekerasan, maka diagnosa yang paling tepat yaitu resiko perilaku kekerasan atau RPK. Kemudian aku mau nanya dong kakak-kakak, kira-kira untuk isolasi sosial itu data dan tanda gejalanya yang muncul apa ya? Kontak mata tidak ada ya, Kak? Mata tidak ada. Kontak mata tidak ada, oke. Terus habis itu apa lagi? mau Yang berinteraksi paling dengan orang membedakan, tidak mau Tidak mau berinteraksi berinteraksi. dengan orang lain. Ya, betul. Isolasi sosial cukup itu aja. Tidak mau berinteraksi dan tidak ada kontak
kontak mata. Kalau harga diri rendah, Kak. Merasa tidak dihargai. Oke. Mengungkapkan merasa tidak dihargai. Apalagi satu lagi yang membedakan dengan isolasi sosial. Kadang isolasi sosial sama harga diri rendah itu Kontak mirip mata juga kurang, Kak. gejalanya. Betul. Jadi untuk harga diri rendah itu kontak matanya kurang. Jadi dia masih bisa kok berinteraksi dengan kita. Cuma mulai turun. Tapi kalau isolasi sosial itu betul-betul terputus atau tidak berkontak sama sekali dengan kita. Yang kita lihat pasiennya itu tadi menyendiri, nggak mau berinteraksi, dan saat kita coba untuk lakukan komunikasi efektif, kita lihat matanya, dia nggak mau melihat kita. Itu isolasi sosial. Kalau yang harga diri rendah itu kayak orang yang lagi jatuh cinta, masih agak curi-curi pandang sedikit itu ada dia. Tapi kalau isolasi sosial itu nggak ada sama sekali, betul-betul close untuk kontak matanya ya. Jadi diingat-ingat, isolasi sosial tidak ada kontak mata sama sekali. Kalau harga diri rendah itu masih ada kontak mata namun menurun atau kurang ya. Terus saya tekankan sekali lagi untuk di keperawatan jiwa itu hanya difokuskan di hasil pengkajian saja. Kenapa bukan di riwayat masuk, Kak? Karena riwayat masuk itu bisa saja terjadi 1 atau 2 hari yang lalu atau 1-2 jam yang lalu. Tapi yang harus kita tangani adalah yang kita lihat saat itu. Apa sih gejala yang muncul? Makanya kita fokus hasil untuk diagnosanya itu dari hasil pengkajian saja, bukan dari riwayat masuk. Jadi jangan terkecoh ya. Poin pentingnya di situ dulu. Kemudian kalau waham, tanda gejalanya apa waham? Menganggap Waham? diri sebagai orang besar, sebagai pemimpin, sebagai ulama. Oke, jadi pada intinya waham itu adalah meyakini sesuatu yang tidak ada atau tidak nyata. Entah itu dia merasa memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, atau dia merasa kayak mau dibunuh, ataupun yang lainnya, itu waham. Ya, dan biasanya waham itu kira-kira pasiennya itu bisa merawat dirinya sendiri nggak? Betul, tidak sesuai realita. Pasien waham itu bisa merawat dirinya sendiri atau tidak? Biasanya pasien dengan waham itu dibarengi dengan adanya defisit perawatan diri. Alias dia itu karena fokus dengan apa yang dia yakini, akhirnya dia tuh makannya juga tidak terurus, mandinya, terus berdandan atau berhias itu juga terabaikan. Akhirnya pasiennya juga biasanya mengalami DPD juga gitu. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah C, yaitu resiko perilaku kekerasan karena memang belum melakukan tindakan kekerasan. Oke, next. Nomor 3. Ners, Ya, kenapa iya, Pak? kalau bertanya Ners, kalau terkait dengan Boleh. biasa yang sering muncul, kadang yang ada muncul di dalam soal itu harga diri rendah situasional, bagaimana maksudnya itu Ners? Oh, Apakah oke, siap. Situasi kronis ya Pak? ya? Situasional sama kronis bukan? Ya, Nes. Pokoknya Ya. harga diri rendah situasional itu Oke. bagaimana maksudnya? Nah, jadi harga diri rendah itu dibagi 2, Pak. Ada yang harga diri rendah situasional itu yang terjadi saat itu juga atau kurang dari 6 bulan. Kalau ada HDRK atau harga diri rendah kronis itu harga diri rendah yang terjadi sudah lebih dari 6 bulan. Contohnya seperti ini, Pak. Kalau semisal ada seorang perempuan nih ya, dia ini jualan bensin, misal jualan bensin. Oh, ternyata kok kena musibah, dia itu kebakar kiosnya dan dia juga kena di bagian wajahnya. Saat itu pasiennya sudah tidak mau apa istilahnya, dia merasa malu, nggak mau kontak dengan orang di sekitarnya, akhirnya dibawa ke RSJ. Nah, di RSJ Bapak mencoba untuk melakukan pengkajian, muncullah data kalau pasien ini mengalami harga diri rendah akibat wajahnya yang kena luka bakar. Nah, kalau dia baru kejadian atau dalam kurun waktu 6 bulan kejadiannya, itu masuknya harga diri rendah situasional atau yang terjadi baru-baru aja gitu Pak gampangnya. Tapi kalau semisal harga diri rendahnya ini sudah terjadi
tapi tidak teratasi dengan baik alias diabaikan oleh keluarganya, terus berkepanjangan, berlarut-larut sampai lebih dari 6 bulan, itu namanya harga diri rendah kronis. Jadi yang membedakan cuma dari waktunya sih Pak, sama kayak yang presipitasi dan predisposisi. Jadi situasional tuh baru terjadi saat itu, ataupun mungkin beberapa bulan yang masih di dalam rentang waktu 6 bulan. Kalau yang HDRK atau harga diri rendah kronis itu terjadi lebih dari 6 bulan harga diri rendahnya. Gitu, Pak. Gimana, Pak Imam? Siap, siap, Ner, sudah paham. Pak Imam apa Pak Nasrullah? Angger, Ini angger, Pak Imam ya? Oke, siap. Kita lanjut nomor 3 ya, Pak. Seorang perempuan dibawa ke IGD dikarenakan mengamuk dan marah-marah di rumah. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan bahwa tetangganya mencoba untuk meracuni makanannya setiap hari. Pasien terus-menerus memeriksa makanannya dan menolak untuk makan di unit perawatan karena takut diracuni. Tatapan mata pasien tajam, tangannya mengepal. Kira-kira apa nih wahamnya? Aku Waham panggil aja ya. curiga. Oke, aku panggil dulu. Siapa ya? Kak Marlini. Kak Marlini jawabannya apa, Kak Marlini? Kak Marlini. Nggak ada orangnya? Oke. Pak Nasrullah. Jawabannya apa, Pak? Saya kali ini Kak, Oh, Kak Lini boleh. Silakan, Kak. waham curiga Kak. Alasannya apa, Kak? Karena pada saat pengkajian pasien mengatakan bahwa tetangganya mencoba meracuni makanannya setiap hari. Oke, berarti data yang menunjukkan kalau pasiennya itu mengalami waham curiga adalah adanya pemikiran ya, pemikiran bahwa tetangganya itu dicurigai meracuni setiap hari ya makanan yang diberikan. Oke, betul. Jawabannya memang waham curiga itu adalah adanya rasa ketakutan ataupun rasa overthinking ya. Overthinking kayaknya ini aku mau diracun nih, kayaknya aku mau dibunuh nih. Nah, itu jadi ada ketakutan tertentu, ada orang di luar sana yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dia. Itu waham curiga. Kalau waham nihilistik, ada yang tahu? Ini jawabannya C ya, nomor 3 ya. Waham nihilistik ada yang tahu apa? Menganggap dirinya sudah meninggal. Betul, menganggap dirinya itu sudah meninggal. Lalu apa yang ada di bumi? Kodamnya atau rohnya ya. Itu rohnya. Kalau waham nihilistik itu menganggap dirinya sudah meninggal, yang hidup di dunia itu hanya sebatas roh atau kodamnya saja. Itu waham nihilistik. Kalau waham sisi pikir, waham sisi pikir ada yang tahu? Waham sisi pikir? nggak ngerti, waham sisi pikir. Nggak tahu. Jadi waham sisi pikir itu seolah-olah dia itu merasa kalau pemikirannya tuh disisipi oleh pemikiran orang lain gitu Kak. Contohnya gini, misal ya tiba-tiba diem nih, kita lagi diem nih, tiba-tiba mikir, kok aku jadi kepikiran apa sih? Jadi kepikiran itu ya, jangan-jangan pikiran ini tuh dikirimin sama dia. Atau misal Nah, gini ya, eh kirim. kok aku jadi tiba-tiba mikirin, tiba-tiba mikirin dia ya, jangan-jangan pemikiranku ini disisipin sesuatu nih, biar aku tuh mikirin dia terus. Itu harus dipikir. Jadi seolah-olah ada yang memasukkan sesuatu ke pemikiran dia, itu waham sisi pikir. Kalau waham agama sama kebesaran apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau waham agama tuh lebih ke agama Kak. Kalau kebesaran dia misalnya dia presiden gitu. Jadi kalau waham agama itu lebih tendensius ke arah agama ya, kayak Agama. merasa Jadi sebagai nabi. nabi, Iya. malaikat, itu waham agama. Tapi kalau kebesaran itu merasa memiliki sebuah power atau kekuasaan Iya. atau kekuatan tertentu ya, itu Yang waham besar. kebesaran. Jadi bedanya di situ ya Kak ya. Hampir-hampir mirip sih, tapi kalau sudah ada mengarah ke agama itu sudah pasti wahamnya waham agama. Oke? Jawabannya ini adalah C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Seorang perempuan dibawa ke IGD dikarenakan mengamuk dan marah-marah di rumah. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan bahwa tetangganya mencoba meracuni makanannya. Oh, ini sama kayak tadi.
Berarti orang yang mengaku ulama, nabi Tuhan, waham agama. Iya, betul, Kak. Kalau yang mengaku ulama ini masih perlu dikonfirm ya, Kak ya. Kan ulama ini masih banyak yang bisa bermunculan. Tapi kalau sudah nabi ataupun Tuhan, itu sudah waham agama ya. Karena kita tahu kalau di Islam itu sudah mentok di Nabi Muhammad aja yang terakhir. Tindakan yang harus dilakukan pertama kali kalau kita ketemu pasien waham apa? Ayo, SP waham apa? SP waham, ada yang hafal? Ayo, SP waham apa? Sambil direview ya, Kak ya. Apa SP waham ya kira-kira? Yang pertama, SP waham apa kalau ketemu? Nah, gini nih Kak, aku kasih ini ya. Aku kasih trik. Ketika kita ketemu soal yang seperti ini, pertanyaannya tindakan yang harus dilakukan pertama kali, maka kakak-kakak semuanya harus menentukan terlebih dahulu masalah keperawatannya apa. Ya, satu. Nah, di sini masalah keperawatannya adalah kita tekankan pada hasil pengkajian. Hasil pengkajiannya ini mengarah ke waham curiga, berarti kita harus tahu SP waham. Nah, SP waham ini apa, Kak? Pelatihan Ayo, orientasi SP1. realita, SP pertama, Kak. Oke, terus yang kedua. Mengajarkan cara minum obat secara teratur. Oke, yang ketiga. Melatih pemenuhan kebutuhan ya. kebutuhan dasar. Apakah? Ayo, itu suara siapa yang kecil sekali tadi? Melatih cara SP3 apa? pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, terus habis itu? Melatih kemampuan positif. Oke. Jangan lalu malu, Kak. Yang kenceng suaranya ya. SP1 waham itu melatih orientasi realita. Kita coba untuk kembalikan dia ke realita yang ada, tapi dengan catatan ya, teman-teman, jangan mengiyakan waham yang dia alami atau yang dia yakini. Contohnya seperti ini. Ini kan dia merasa diracuni oleh makanannya setiap hari oleh tetangganya. Bilang aja, Bapak boleh berpikiran seperti itu, tapi saya lihat tidak ada yang mencoba meracuni makanan Bapak. Nah, kayak gitu. Jadi istilahnya jangan mengiyakan, tapi coba patahkan pelan-pelan. Tapi memang nggak mudah sih untuk mematahkan seorang waham itu. Makanya kita harus pelan-pelan berkali-kali untuk bonding di orientasi realita. Setelah orientasi realita, SP kedua yang terbaru ya, kita menggunakan SP terbaru itu sudah minum obat. Kenapa? Karena kalau semisal waham, halusinasi, jika tidak dikontrol dengan obat-obatan, dia itu rawan balik lagi ke kondisi semula. Makanya kenapa obat itu ditaruh nomor 2. Dulu kan nomor terakhir ya, Kak ya. Terakhir itu obat. Sekarang enggak, obat itu ditaruh di depan. Takutnya apa? Kita udah capek-capek ngajarin nih ya. Capek-capek ngajarin, obatnya terakhir, akhirnya nanti kondisinya pasiennya balik lagi ke semula. Nol lagi nanti kita SP-nya. Balik-balik nggak sembuh-sembuh jatuhnya gitu. Makanya pertimbangannya kenapa itu si obat sekarang ditaruh di SP kedua. Setelah obat, di waham itu ada melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Tadi sudah saya bilang, pasien-pasien dengan waham itu biasanya untuk kebutuhan dasarnya itu terabaikan. Contoh makan, minum, itu dia lupa karena dia saking fokusnya pengen jadi nabi, semisal ya nggak mau makan minum, takutnya nanti kalau makan minum ilmunya hilang. Nah itu banyak lah alasannya. Ataupun dia nggak mau mandi, nggak mau berdandan, itu juga sering sekali ditemukan pada pasien waham. Dan yang terakhir itu melatih kemampuan positif yang dimiliki. Biasanya waham itu muncul gara-gara apa sih, Kak? Ada yang tahu nggak? Core, core problemnya kan waham. Penyebab waham itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa di sini di SP4 itu melatih kemampuan positif yang dimiliki? Itu diagnosa apa kalau ada kata-kata kayak gitu? Hah? HDR. HDR, betul. Waham itu muncul gara-gara adanya penurunan harga diri. Akibat dia selalu diabaikan, akibat dia selalu dipinggirkan. Akhirnya dia muncul rasa ataupun meyakini sesuatu yang tidak benar. Itu munculnya dari situ. Makanya di sini di SP keempat dari waham itu melatih kemampuan positif yang dia miliki. Pada dasar basicnya itu dia berangkat dari HDR dulu gitu. Ya, teman-teman ingat-ingat SP1 orientasi realita, SP2 minum obat, SP3 melatih pemenuhan kebutuhan dasar dan SP4 itu melatih kemampuan positif yang dimiliki. Karena
pertanyaan di sini adalah tindakan yang harus dilakukan pertama kali, berarti yang ditanyakan adalah SP1, maka jawabannya adalah latihan orientasi realita. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Seorang laki-laki usia 18 tahun dibawa ke Polijiwa dengan keluhan di rumah banting-banting barang setelah pulang dari kampus. Hasil pengkajian, klien mengatakan kesal pada temannya karena dia dikeluarkan saat pembelajaran sedang berlangsung akibat diajak berbicara temannya. Setelah itu pasien marah-marah di rumah dan memukul ibunya. Apakah mekanisme coping yang digunakan pada kasus tersebut? Apa Kak, kira-kira Kak? Dia ini istilahnya dibikin kesel sama temannya ya. Tapi pas di saat itu dia tidak ngomong ke temennya, tapi nyampe rumah itu yang orang rumahnya yang dimarahin. Ini kayaknya kita sering deh ngelakuin ini. Sering nggak? Sering. Di kerjaan ada masalah, suaminya yang kena marah. Atau yang laki-laki berbalik juga. Di kerjaan ada masalah, istrinya yang kena marah. Atau mungkin anaknya yang kena marah. Berarti itu apa? Displacement, rasionalisasi, proyeksi, supresi, atau regresi? Ayo. Ayo yang mana, ayo. Kak, Alasannya? displacement tuh kayak pengalihan gitu ya, Kak? Mencari seseorang Pengalihan. atau sebagai tempat pelampiasan. Oke, kita kunci dulu ya, Kak. Untuk yang lain jawabannya apa? Yang lain boleh kalau mau open mic. Ayo, yang jawab baru 2, 3 orang. Ayo yang lain. Nggak tahu. Ya wes, kita bahas ya. Jadi, pada kasus ini, kondisinya ini tadi kan dia dibikin kesel sama teman-temannya, tapi nggak berani melampiaskan, akhirnya nyampe rumah marah-marah. Betul, jawabannya adalah displacement. Nah, displacement itu apa sih, Kakak? Displacement adalah sebuah proses di mana dia ini melampiaskan rasa kekesalan yang dia alami kepada objek ataupun individu yang kurang mengancam, ataupun pada objek ataupun individu yang tidak bersalah. Itu namanya displacement. Ya, contohnya lagi kayak kalian ada masalah di tempat kerja tadi dibawa pulang ke rumah, yang orang rumah diomel-omelin semuanya, itu namanya juga displacement. Kemudian ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi itu apa? Namanya aja rasional. Berarti dia itu mencari-cari alasan untuk membenarkan apa ataupun tindakan yang dia lakukan demi menjaga harga diri. Contohnya seperti ini. Semisal ada seorang pemuda suka sama cewek juga. Suka sama cewek, terus abis itu ditanya sama temennya. Loh, katanya kamu mau nembak dia. Jadi enggak dia bukan kriteria saya, misal kayak gitu, atau dia anaknya jelek, padahal si laki-laki ini tuh nggak berani nembak karena dia itu sebetulnya minder. Iya, nanti dikasih Kak. Memang ini sengaja tak kasih yang nggak ada jawabannya. Nanti dikasih yang ada PPT ada jawabannya kayak Kak Arianti Irwan ya. Jadi dia itu apa sih namanya, pura-pura nggak suka padahal sebetulnya dia suka, tapi ketika ditanya orang lain ya bilangnya nggak suka biar nggak merasa oh cemen atau menjatuhlah harga dirinya. Itu rasionalisasi. Atau semisal, loh katanya kamu mau resign. Oh enggak jadi resign kok gitu kan. Dia aslinya pengen banget resign gitu kan. Tapi dia nggak jadi resign gitu. Gara-gara mungkin dia sebetulnya masih banyak kebutuhan gitu. Tapi bilangnya, enggak aku masih nyaman kok ternyata gitu. Itu namanya rasionalisasi. Intinya bagaimana caranya harga diri dia itu tetap terjaga dengan baik. Dengan mencari alasan-alasan tertentu. Kemudian kalau proyeksi, nah proyeksi itu apa bedanya sama displacement? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya proyeksi dengan displacement? Kalau proyeksi, kalau yang tadi displacement itu mengalihkan rasa kekesalan pada orang ya, pada orang yang tidak bersalah ya, atau bukan tidak bersalah.
dia itu melampiaskan emosi, sorry kok mengalihkan kesalahan, melampiaskan emosi kepada orang yang tidak bersalah. Kalau proyeksi itu seperti ini. Proyeksi itu kamu yang salah, tapi kamu mengkambing hitamkan temanmu. Contoh ya, kita lagi dinas nih, ada satu obat yang pecah ampulnya, ya. Ada satu obat yang pecah ampulnya. Terus kita bilang ke Katim kita, Kak, ini aku tadi dioperin sama si Cita nih, Kak. Posisinya ampulnya udah pecah kayak gini. Padahal tadi pas operan, Cita ngoperinnya itu nggak ada ampul yang pecah. Tapi dia bilang sama Katimnya kalau tadi pas dioperin itu ampulnya pecah. Akhirnya siapa yang dimarahin? Ya si Citanya yang dimarahin sama si Katim. Itu namanya proyeksi. Mengkambing hitamkan. Gampangnya seperti itu. Mengkambing hitamkan proyeksi. Kemudian ada supresi ya. Supresi itu apa sih, Kak? Supresi itu adalah sebuah proses yang digolongkan sebagai mekanisme pertahanan diri di mana dia itu suka, misal gini. Jadi ada dua hal yang harus kamu lakukan dalam satu waktu tertentu. Contohnya, kita ada tugas pas waktu mau credentialing, kita ada tugasnya bawahnya itu harus kamu kerjakan, tapi di sisi lain lagi ada siaran TV Dangdut Academy. Padahal kita suka nih nonton Dangdut Academy, tapi tugasku masih banyak. Gimana dong? Nah, supresi itu menahan keinginan yang kita inginkan. Contohnya tadi pengen nonton Dangdut Academy itu tadi demi melaksanakan tugas yang harus diselesaikan. Itu namanya supresi. Ataupun kalau mahasiswa biasanya dia pengen nonton drakor, tapi ini diagnosanya nggak kelar-kelar nih, LP-nya belum nulis. Nah, dia tetap melakukan atau mengerjakan LP dengan sungguh-sungguh sampai selesai, baru dia nanti nonton setelahnya. Itu namanya supresi. Jadi fokus ke tindakan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, setelah sudah selesai baru melakukan keinginannya. Itu supresi. Kemudian kalau regresi, nah ini regresi ini yang paling gampang sekali. Regresi itu apa? Regresi itu kembali ke tingkat perkembangan dahulu. Jadi contohnya, kalau semisal regresi itu lebih sering terjadi pada anak-anak. Contohnya gimana regresi, Kak? Regresi itu misal nih, anak kita umur 14 tahun dirawat di rumah sakit. Rasionalnya, umur 14 tahun itu kan makan sendiri bisa, ke kamar mandi sendiri bisa, pipis juga bisa sendiri. Dia sakit, dia itu jadinya manja. Makan nggak mau kalau nggak disuapin, mandi juga minta diseka emaknya. Kayak gitu ya, itu namanya regresi. Jadi dia kembali ke tingkat perkembangan yang lalu. Ataupun ada beberapa kasus di usia 20 tahunan itu masih bisa ngompol. Nah, itu salah satu bentuk dari regresi juga. Ataupun ketika kita saat sedih, kita nangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang meminta permen, itu juga masuknya di regresi. Jadi kita kembali ke tingkat perkembangan masa lalu. Gitu, Kak. Ya, nanti ini aku jelaskan satu persatu ya. Bentar-bentar ya, Kak. Bentar ya, Kak. Kita lanjut ya. Jadi ini jawabannya adalah displacement. Kita lanjut nomor 6. Seorang laki-laki usia 31 tahun dirawat di RSJ. Hasil pengkajian didapatkan bahwa dirinya merasa sebagai seorang aktor Korea yang sedang menjalani liburan di Indonesia yang akan menghibur seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini. Apakah tindakan keperawatan pada SP2? Ayo SP2-nya apa, Kak? SP2 paham? Tadi sudah tak jelaskan, SP1-nya orientasi realita, minum obat. Secara teratur. Iya, minum obat secara teratur, terus tadi memenuhi kebutuhan dasar dan menggali Melatih aspek kemampuan positif. Betul. Jadi jawabannya adalah C. C. Mengajarkan pasien tentang terapi farmaka atau minum obat secara teratur. Oke, gampang ya. Nomor 7. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di RSC alasannya marah-marah dan sering menyendiri.
Hasil pengkajian pasien mengatakan sudah 7 tahun menikah tapi belum mempunyai anak, sudah berobat tapi tidak berhasil, saya merasa gagal menjadi istri dan pasien tampak sedih dan jarang berkomunikasi. Keluarga suami selalu bicara ingin segera menimang cucu. Apakah rencana keperawatan tepat pada kasus tersebut? Masalah keperawatannya apa, ayo? HDR ya. HDR apa isolasi? Ayo. HDR, Kak. Bentar. PR kan. HDR, oke. Kalau HDR itu apa? Tindakannya berarti kan pasiennya ini HDR. Kenapa sih milih HDR? Karena di sini pasiennya ini masih ada komunikasi ya, meskipun jarang. Nah, Aspek positif, Kak. apa? Identifikasi dulu atau kaji kemampuan? Identifikasi. Iya ya. Kaji. Ayo, SP1-nya apa, ayo? Kemampuan Ayo. dan aspek positif yang dimiliki. Ayo, yang mana dulu, ayo? Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Berarti D. Iya, D. Ya, oke. Kita tunggu yang lain. Ayo, yang lain apa, ayo? Harga diri rendah, ayo. Iya, betul. Jawabannya adalah D. Jangan ragu, Kak ya. Aku kadang nanya itu cuma ngetes. Betul, jawabannya adalah D, yaitu identifikasi aspek positif yang dimiliki oleh klien. Setelah itu, latih kegiatan yang dia pilih. Nah, SP2-nya apa, Kak? Latih kegiatan kedua. SP3-nya latih kegiatan ketiga. SP keempat latih kegiatan keempat. Dan SP5-nya itu kita evaluasi dari awal sampai akhir terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Itu SP yang terbaru ya. Aku ulang sekali lagi, SP untuk HDR itu identifikasi aspek positif yang dimiliki dan latih kemampuan yang dipilih yang pertama itu SP1, kemudian SP2 itu latih kemampuan kedua, sampai SP4 itu sama juga latih kegiatan keempat, terus yang terakhir SP5 itu evaluasi kegiatan dan latih kegiatan selanjutnya. Ya, jadi harga diri rendah itu kenapa kok dilakukan melatih kegiatan-kegiatan positif ya untuk meningkatkan harga diri dia yang drop itu tadi, biar dia nanti merasa percaya diri lagi dengan harapan nanti dia bisa kembali ke kehidupan yang semula. HDR tidak minum obat, tidak kakak. Tidak ada minum obat HDR. Oke, lanjut ya. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di RSC karena sering keluyuran, tidak mau mandi dan tertawa sendiri perawatan kedua ini ya. Jadi sebelumnya sudah pernah perawatan. Hasil pengkajian pasien mendengar suara-suara mengatakan melihat sosok jin setiap jam 5 sore, responnya marah-marah dan selalu menyendiri. Pasien sudah dapat menyebut 2 nama temannya. Pasien sudah mandi walaupun harus diingatkan. Keluarga mengatakan sebelum sakit pasien selalu gagal menjadi seorang istri. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Ayo, lihat dari hasil pengkajiannya, diagnosanya apa? Diagnosanya apa kalau lihat dari hasil pengkajiannya? Halusinasi, Kak. Halusinasi? Enggak. Iya, halusinasi penglihatan. Halusinasi penglihatan. Ada yang beda nggak? Pendengaran ya. Halusinasi Pendengaran. suara jin. Mendengar suara-suara mengatakan melihat sosok jin. Berarti ini double, Kak. Dia dengar juga, lihat juga. Ya, pasien mendengar suara-suara mengatakan dia melihat sosok jin, berarti double nih ya, double combo. Nggak apa-apa, masalahnya cuma tak tanya ini apa halusinasi ataukah ada masalah yang lain gitu ya. Ternyata di sini masalahnya halusinasi. Nah, kalau halusinasi berarti SP-nya apa yang pertama? Menghardik. Identifikasi halusinasi dengan menghardik. Betul, jadi sebelum ya
Aslinya ya Kak ya, aslinya halusinasi itu nggak langsung menghardik loh ya. Aslinya halusinasi itu nggak langsung menghardik. Apa coba kalau halusinasi sebelumnya? Sebelum menghardik. Mengenal Sebelum halusinasi, menghardik, menjelaskan cara mengontrol halusinasi. betul. Jadi kita kaji dulu Mengenal terkait halusinasi. halusinasinya ya. Ya betul, mengenal halusinasi Kak. Kita kaji dulu halusinasinya ini apa. Ya. Terus munculnya kapan. Terus jam Mengontrol. berapa. Ya, responnya gimana? Itu kita tanyakan. Setelah itu baru kita ajarkan cara untuk mengkontrol halusinasinya. Cara yang Baru pertama yaitu dengan menghardik. Setelah menghardik apa, Kak? Minum obat. Minum obat. Setelah minum obat, Bercakap-cakap, Cakap-cakap. betul, bercakap-cakap. Dan yang terakhir, melakukan melakukan aktivitas. kegiatan yang bisa melakukan dilakukan. kegiatan. Betul sekali ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Un- Untuk halusinasi itu kita mengenal halusinasinya dulu, kita kaji dulu halusinasinya. Setelah itu baru kita ajarkan kontrol halusinasinya dengan cara tadi menghardik yang pertama. Kemudian yang kedua baru minum obat. Yang ketiga bercakap-cakap dan yang keempat itu adalah dengan melakukan kegiatan ya, itu untuk halusinasi. Jadi jawaban nomor 8 ini adalah D, yaitu cara menghardik halusinasi. Oke, lanjut ya Kak. Soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 32 tahun, perawat melakukan pengkajian. Di saat sedang melakukan pengkajian selalu loncat-loncat topiknya dari satu topik ke topik yang lainnya. Perawat selalu mengklarifikasi apakah proses pikir yang digunakan oleh pasien tersebut. Apakah sirkumtansial, flight of idea, preservasi, tangensial, ataukah blocking? Kira-kira yang mana, Kak? Flight of idea, Kak. Flight of idea. Kita tunggu yang lain. Ada jawaban yang lainnya nggak, Kak? Selain flight of idea, ada yang jawab yang lain? Kalau dia loncat-loncat itu apa? Meloncat sana, meloncat ke sini, nggak nyambung. Betul, jawabannya adalah flight of idea. Kalau dia loncat-loncat namanya flight of idea. Kalau sirkumtansial itu apa? Nah, sirkumtansial itu kata kuncinya cuma satu, berbelit-belit tapi sampai. Ya, ingat-ingat, sirkumtansial berbelit-belit tapi sampai. Kemudian kebalikannya sirkumtansial itu apa? Tangensial. Kalau tangensial itu berbelit-belit tapi nggak nyampe, ya. Kemudian kalau preservasi itu adalah pembicaraan yang diulang-ulang. Dan yang terakhir ada blocking. Kalau blocking itu pembicaraannya tiba-tiba berhenti, ada jeda, terus nanti dia lanjut lagi. Itu namanya blocking. Tak ulang sekali lagi ya, nanti tak cantumkan kok. Sirkumtansial berbelit-belit tapi sampai, flight of idea itu loncat-loncat, preservasi diulang-ulang pembicaraannya, tangensial berbelit-belit nah tapi nggak nyampe, kalau blocking itu pembicaraannya tiba-tiba berhenti tapi nanti ada kelanjutannya lagi, gitu ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah selalu loncat-loncat topiknya, maka jawaban yang tepat untuk proses pikir pada kasus ini adalah flight of idea. Oke. Jawaban nomor 9 adalah B. Kita lanjut ya, Kak. Nah, ini ada lagi proses pikir. Kata kuncinya di sini adalah pembicaraan yang nggak jelas nggak jelas berbelit-belit tapi sampai ke maksud tujuan. Tadi apa kalau sampai ke maksud tujuan? Sirkumtansial. 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 Oke, betul. Jadi jawabannya adalah A. Iya, Pak. Jelaskan ulang tapi pelan-pelan soalnya nggak bisa. Tidak bisa tertulis. Oke, siap. Kata kuncinya ya, Pak ya. Sirkumtansial itu berbelit-belit tapi sampai tujuan. Sirkumtansial berbelit-belit tapi sampai tujuan.
Kemudian kalau flight of idea itu dia loncat-loncat pembicaraannya. Oke. Kemudian kalau perseverasi itu pembicaraannya diulang-ulang, Pak. Jadi ngomong itu terus nggak berubah-berubah, itu perseverasi. Kemudian yang terakhir, kemudian ada tangensial. Kalau tangensial itu kebalikannya sirkumstansial. Dia berbelit-belit tapi nggak nyampe, Pak. Muter aja nggak nyampe-nyampe, itu tangensial. Kalau blocking itu dia pembicaraannya tiba-tiba berhenti. Gitu, Kak. Gimana, Pak? Sudah tercatat atau mau sekali lagi? Ya, sudah, Ners. Sudah, oke, siap. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A. Saya minta break sebentar 2 menit buat ngambil charger ya Kak ya. Boleh minum dulu ya, bentar ya Kak. Dengan Ibu Jawa. Kita mulai lagi ya. Baterainya habis. Oke. Sip. Ada pertanyaan apa ini? Oh, jawabannya. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan usia 19 tahun ditemukan terkemas dengan tangan berlumuran darah dan mulutnya eh, keluar busa. Sehari sebelumnya, pasien baru saja diputus oleh pacarnya. Hasil pengkajian, pasien masih diam dan tidak mau menjawab pertanyaan perawat. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apakah memberikan pemenuhan kebutuhan klien, melakukan komunikasi terapeutik, menjauhkan klien dari benda tajam, mengawasi klien selama 24 jam, ataukah menjaga privasi klien? Kira-kira yang mana, ayo? Ini diagnosanya apa, Kak? RBD. RBD tapi sudah action ya ini ya, Kak ya. Cuma dia masih selamat. Oke, kalau RBD SP-nya apa, Kak? RBD SP-nya apa? RBD SP1 itu mengidentifikasi beratnya masalah. Seberapa berat sih masalah yang dia alami? Setelah itu, kita masih di SP1 juga ya, identifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, kemudian mengamankan benda-benda yang membahayakan, dan ajarkan cara mengendalikan dorongan untuk bundir. Itu SP1. Untuk SP2-nya itu baru mengidentifikasi aspek positif pasien. SP3-nya itu mengidentifikasi pola coping yang biasa digunakan. Dan yang terakhir itu membuat rencana untuk masa depan. Saya ulang sekali lagi, kalau terjadi RBD pasiennya, itu kita yang pertama kali adalah harus identifikasi dulu. Seberapa besar sih masalah yang dia alami, gitu ya. Nah, itu identifikasinya dari mana, Kak? Kalau misal pasiennya nggak mau ngomong, ya kita tanya ke pihak keluarga. Setelah itu, kita identifikasi dan amankan benda-benda yang tajam di sekitar dia. Apakah harus yang tajam, Kak? Bukan. Yang tidak tajam juga bisa digunakan untuk bunuh diri. Apa contohnya? Spray, sarung bantal, atau bantalnya sendiri buat bekep dia juga bisa. Tuh kan? Gampang banget. Tapi kita harus betul-betul menjauhkan dia. Kalau bisa tidak ada barang satupun yang bisa dia gunakan untuk mengarah ke sana. Itu untuk pasien-pasien RBD. Kemudian, setelah itu kita kaji aspek positif. Loh, kenapa kok jadi aspek positif lagi, Kak? Rata-rata RBD itu muncul gara-gara
apa? HDR, betul. Karena dia merasa ndak bisa, ndak mampu, kurang berbeda dengan orang yang lainnya. Akibat kena bullying dan yang lain-lain. Akhirnya dia harga dirinya rendah, lama-lama dia putus asa, solusinya yaitu. Nah, makanya di sini ada SP keduanya itu identifikasi aspek positif. Baru kalau sudah aspek positifnya sudah kita identifikasi, kita coba identifikasi pola coping yang dia lakukan saat ada masalah. Apa sih kalau lagi ada masalah, apa yang harus dia lakukan? Atau yang biasa dia lakukan itu apa? Misalnya, kalau aku lagi ada masalah banyak itu aku minum bodrek 10 tablet, semisal kayak gitu. Nah, itu kan kita tahu lah, berarti ini orangnya kalau semisal ada masalah melakukan penyalahgunaan obat-obatan. Baru nanti kita masuk nih, kita jelasin. Obat itu nggak boleh dosisnya lebih dari ini. Nah, ke situ. Pelan-pelan masuknya di situ. Jadi nanti kita arahkan agar copingnya itu coping yang bagus atau yang positif. Dan yang terakhir, setelah copingnya sudah mulai kita masukkan atau kita arahkan ke arah hal yang baik, kita coba yuk, orang-orang RBD itu biasanya dunianya sudah hancur. Maka sebagai perawat membantu untuk membangun kembali kepercayaan diri dia agar dia itu mampu kembali ke dunia yang nyata, maksudnya gitu ya. Kita bantu. Coba dengan aspek positif yang dia miliki, kira-kira dia bisa berkembang seperti apa sih? Terus ke masa depannya seperti apa? Contohnya kalau semisal dia dulu tuh atlet lari ya. Otomatis alatnya tuh kaki. Tapi karena sebuah kecelakaan akhirnya dia amputasi full. Amputasi itu ternyata bisa membuat pasien itu bunuh diri hampir ada 10-15% kejadiannya setiap tahun. Nah, kita harus mencari aspek positif yang bisa dia kembangkan dengan kondisi yang tidak memiliki kaki. Agar apa ya? Tadi biar dia semangat hidup lagi, biar dia nggak ngerasa hopeless ataupun yang lainnya. Jadi rata-rata semua itu berangkat dari harga diri rendah dulu. Ya, oke. Jadi nomor 11 ini karena ini sudah terjadi RBD, ini RBD-nya itu masuknya di isyarat, ancaman atau sudah percobaan? Sudah percobaan. Sudah percobaan. Oke, saya sekalian bahas ya. Jadi macam-macam bundir itu ada 3. Ada isyarat. Nah, isyarat itu maksudnya gimana, Kak? Isyarat itu contohnya seperti ini. eh Kayaknya kamu bakalan lebih bahagia deh kalau nggak ada aku. Ataupun tolong jaga anak saya ya, karena saya mau pergi jauh, saya nggak mau pulang nih habis ini. Nah, itu namanya isyarat. Terus ada objektifnya itu sudah mulai sedih, murung, nggak mau berinteraksi, itu isyarat. Kalau ancaman itu sudah ada ungkapan untuk melakukan bundir atau untuk meninggal dunia. Contohnya tadi ya, nanti saya bunuh diri nih. Nah, hal-hal kayak gitu tuh termasuk di. Kemudian setelah ancaman, kakaknya itu percobaan bunuh diri atau satu tingkat di atasnya itu percobaan. Kalau di percobaan ini ya kayak yang sering kita lihat ada kasus ada yang berdiri di pinggir jembatan atau yang sudah ini ya sudah mengkonsumsi obat-obatan yang lebih dari dosisnya ataupun sudah nyilet-nyilet tangannya itu berarti sudah percobaan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini jawabannya adalah apa? Menjauhkan klien dari benda yang tajam. Jawabannya nomor 11 adalah C. Kita lanjut nomor 12. Seorang laki-laki 35 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa dengan marah-marah pada tetangganya, memukul, mukanya merah, bicara keras, pandangan mata tajam, dan klien mengatakan, saya dihina dan diolok-olok oleh tetangga saya sehingga saya marah dan mukul tetangga saya. Masalah utamanya apa nih? PK. Kalau udah mukul, berarti perilaku kekerasan. kekerasan. Betul. Karena sudah ada tindakan fisik yang dilakukan, maka jawabannya adalah PK atau perilaku kekerasan. Jawabannya D, nomor 12. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Seorang laki-laki usia 20 tahun dibawa ke poli jiwa dengan marah-marah di rumah. Banting-banting barang. Hasil pengkajian pasien mengatakan kakak saya jahat dan iri pada saya. Matanya melotot dan tangan mengepal ingin memukul kakaknya. Apakah rentang respon marah pada kasus tersebut? Asertif, frustasi, pasif, agresif, atau keamuk? Pasif. Apakah pasif? Agresif.
Yang mana? Ayo jawabannya. Agresif, Kak. Agresif. Agresif. Apa bedanya sama amuk? Kalau amuk tuh dia udah mukul. Perasaan Kalau marah amuk, tapi kehilangan kontrol diri. Kalau amuk. oke. Jadi kalau amuk itu sudah tidak bisa mengkontrol rasa marahnya sampai sudah terjadi kontak fisik, itu amuk ya. Kalau agresif itu dia marah tapi belum sampai ada kontak fisik. Kalau asertif apa? Kalau asertif itu adalah bisa Ungkapkan mengungkapkan dengan rasa baik. marahnya dengan baik. Betul. Contohnya, aku nggak suka loh sama omonganmu, aku marah nih. Nah, tapi jarang ada orang yang kayak gitu ya. Kemudian kalau frustasi, pasif dulu. Kalau pasif apa? Pasif? Tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Diam Betul, saja. cenderung diam aja, marah tapi dipendam sendiri. Kalau frustasi itu saking marahnya sampai dia itu sedih sendiri, overthinking sendiri ya. Dia nggak bisa ngungkapin, akhirnya sedih-sedihnya dirasakan sendiri. Jadi pada kasus ini karena dia ini sudah marah tapi belum ada kontak fisik dengan kakaknya, maka rentang respon yang terjadi pada kasus ini adalah agresif. Jawabannya D ya kakak-kakak ya. Kita lanjut. Tolong ulang asertif tadi, Kak. Asertif itu mengungkapkan rasa marah dengan baik. Contohnya tadi Pak, ngomong langsung, Pak saya nggak suka loh sama candaan Bapak tadi. Nah itu namanya asertif. Kalau yang pasif itu cenderung diem Pak. Jadi marahnya itu, kan ada beberapa orang yang marah itu diem ya Pak ya. Itu pasif. Kalau yang frustasi itu lebih di satu tingkat di atas pasif. Di mana udah diem sampai dia itu ngerasa sedih sendiri. Itu frustasi. Udah capek sendiri gitu. Kita lanjut ya. Nomor 14. Nah, ini sama kayak tadi lagi. Seorang remaja berusia 19 tahun merasa tersinggung dengan kata-kata temannya. Dia berusaha menahan rasa emosinya karena mereka masih dalam ruang kelas untuk belajar. Apakah mekanisme pertahanan diri yang digunakan? Apa coba? Apa jawabannya? Apa yo? Rasionalisasi, Kak. Kok rasionalisasi? Kenapa? Kenapa rasionalisasi? Ayo, mana nih orang-orang nih? Apa Kak? Kompensasi, regresi, represi. Kompensasi. Apa Kak? Kompensasi? Kompensasi kurang tepat sih. Apa coba? Apa ayo? Supresi. Represi. Supresi. Gak ada supresi Pak di sini Pak. Ada supresi di situ, Pak. Represi. Berarti represi kalau gitu. Kenapa jadi coba? Aduh. Kalau Sudah kompensasi selesai itu apa? makan, Pak Imam? Sudah. Kalau kompensasi itu contohnya seperti ini. Dia itu memiliki sebuah kelemahan, tapi dia tidak mau menonjolkan kelemahan tersebut, tapi dia itu menonjolkan kelebihannya agar dia tidak dianggap lemah. Itu kompensasi. Contohnya seperti ini. Saya ini kurang bisa di bahasa Inggris, misal, kurang bisa di bahasa Inggris. Tapi saya jago di patofisiologi. Nah, itu namanya kompensasi. Jadi di balik sebuah kekurangan ada kelebihan yang masih bisa ditonjolkan. Itu kompensasi. Kalau regresi tadi kembali ke masa lalu. Kalau reaksi formasi, ada yang tahu reaksi formasi itu apa? Ayo. Reaksi formasi itu adalah
sebuah reaksi yang muncul tapi berkebalikan dengan keinginan yang kita inginkan. Contoh ya, saya suka dia. Tapi pas waktu saya ketemu dia, bukannya malah saya itu jadi anak yang baik, tapi saya malah kayak cuek, malah kayak ngajak berantem mulu. Nah, itu namanya reaksi formasi. Jadi intinya itu reaksi yang timbul itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau kenyataan yang ia inginkan. Dia pengennya A, tapi ketika ketemu A, dia itu seolah-olah nggak suka, nggak level. Nah, kayak gitu. Itu namanya reaksi formasi. Kalau represi itu dia apa ya namanya ya? Dia itu menahan ego atau pemikiran dia atau menahan rasa emosinya karena kondisinya tuh nggak tepat kalau aku mau berantem sama temanku. Kenapa? Di ruang kelas. Coba kalau di kantin, mungkin aja aku pukul. Jadi itu namanya represi. Jadi dia Berat. itu betul bisa menahan rasa emosi ataupun egonya dikarenakan mungkin pemikiran dia nggak cocok nih kalau aku berantem di sini. Nah, itu namanya represi. Berarti Gitu. sama dengan supresi itu tadi, Kak? Kalau supresi itu, Pak, ayo, supresi tadi apa, ayo? Kan proses Super. sebagai mekanisme pertahanan diri, menahan keinginan demi tugas yang harus diselesaikan. Nah, iya, itu kan tugasnya harus diselesaikan dulu, baru nanti setelah selesai tugasnya, dia baru melakukan yang dia inginkan. Kalau yang ini, itu dia mengabaikan atau menahan emosi, Pak. Menahan emosi atau pemikirannya karena waktunya tuh nggak cocok, gitu. Atau waktu dan tempatnya tuh nggak cocok. Contohnya tuh biasanya kalau represi itu ke emosional ya, ke rasa marah. Marah tapi nggak bisa diungkapkan karena mungkin nanti kalau berantem malah kena SP dua-duanya oleh atasan atau mungkin nanti takut dikeluarkan dari kelas sama guru. Nah, itu namanya represi. Hampir mirip sih ya. Tapi memang kalau represi itu lebih spesifik ke rasa emosional yang muncul daripada si supresi. Kalau supresi tadi itu kayak prioritas gitu loh, Pak. Supresi itu prioritas. Aku punya tugas, tapi aku juga punya nah, di supresi itu orangnya harus bisa memprioritaskan mana dulu yang penting nih. Oh, yang penting tuh menyelesaikan tugas. Berarti keinginannya itu nanti bisa dilakukan setelah tugasnya selesai. Itu supresi. Gitu. Kalau represi beda. Kalau represi itu ya tadi, karena dia tuh harus menahan rasa emosi ataupun rasa kekesalannya, karena memang waktu dan tempatnya tuh tidak sesuai untuk marah. Atau semisal, contohnya, eh, rumah tangga kan pasti ada cekcoknya ya, antara istri sama suami. Nah, ini posisinya masih ada anak nih. Nggak mungkin kalau mau berantem di depan anak-anak. Akhirnya nunggu anaknya tidur baru berantem. Nah, itu namanya represi. Ya. Kak, tadi reaksi formasi tadi apa, Kak? Bisa diulang? Oke, reaksi formasi itu reaksi yang muncul atau sikap yang kita munculkan itu berbeda dengan yang kita inginkan ya. Contohnya gini tadi, kalau semisal kakak itu apa sih namanya? Tadi menyukai sesuatu ya, menyukai sesuatu ataupun semisal kakak itu sebetulnya pengen jadi ketua tim di ruangan. Aku tuh pengen pengen jadi ketua tim, tapi yang tahu tuh cuma kakak. Pas waktu di ruangan ditanyain sama teman-teman, Kak, ayo Kak, daftar Katim Kak, daftar Katim. Pasti banyak yang milih, misal kayak gitu Kak. Enggak, aku nggak mau jadi Katim kok, nggak mau aku. Nah, itu namanya reaksi formasi. Aslinya pengen, tapi malu-malu kucing. Nah, wes, gitulah gampangnya. Ya, itu reaksi formasi. Jawabannya nomor 14 ini adalah B. Kita lanjut ya. Ada mic yang bocor. Oke, kita lanjut nomor 15. Seorang pasien mengalami kanker ovarium kronis sudah 8 tahun, mengatakan dia tidak mau melakukan pengobatan lagi, dikarenakan sudah merasa bosan dan hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Pasien mengatakan akhir-akhir ini merasa sulit tidur, tidak nafsu makan, karena memikirkan kondisi kesehatannya. Apa sih diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ayo, ini Keputusasaan, cara Kak. bacanya sama. Alasannya apa? Sulit tidur dan tidak nafsu makan, sudah mengganggu. Oke, good job, betul. Jadi, untuk diagnosa putus asa itu ada dua. Bisa ketidakberdayaan, bisa juga ke keputusasaan. Oh, kok keputusasaan? Diagnosa yang merasa tidak berdaya atau merasa hopeless itu bisa mengarah ke dua.
Bisa keputusasaan, bisa ketidakberdayaan. Nah, cara membedakannya adalah ketika keputusasaan itu rasa hopelessnya atau rasa kecewa atau rasa ya itu ya rasa ketidakberhasilannya itu sudah mempengaruhi di pola tidur dan pola makan. Jadi sulit tidur, tidak mau makan atau mau nafsu makannya turun, itu masuknya di keputusasaan. Bagaimana kalau ketidakberdayaan, Kak? Kalau ketidakberdayaan itu sebetulnya ya, dia itu masih ada kok caranya untuk mengatasi masalah yang dia alami. Namun, persepsi dari orangnya itu mengatakan, ah percuma saya melakukan pengobatan nanti juga nggak sembuh. Padahal masih bisa sembuh kok. Contohnya, pasien-pasien dengan luka kaki diabetes, sebetulnya bisa disembuhkan nggak? Bisa. Kembali lagi kakinya bentuknya bisa nggak? Bisa, kecuali kalau tidak diamputasi ya. Kalau semisal dulu nekrotomi kayak gimana pun tetap bisa tumbuh lagi, meskipun tidak sempurna. Tapi persepsi orang yang mengalami luka tersebut bilang, halah percuma dirawat berkali-kali juga nggak sembuh-sembuh. Itu namanya ketidakberdayaan, padahal masih ada solusi. Dan ciri khas lainnya ketidakberdayaan itu untuk ADL atau activity daily living-nya yang setiap hari itu bergantung pada pihak keluarga. Jadi dia itu tidak bisa melakukan tindakan sehari-hari itu mandiri itu tidak bisa kalau ketidakberdayaan. Arahnya ke situ. Ya. Karena di sini pasiennya itu sudah penyakitnya juga penyakit terminal, sudah pengobatan 8 tahun, di sini juga dia sudah mulai terganggu dari pola tidur dan pola makannya, maka diagnosa yang paling tepat yaitu keputusasaan, yaitu B ya jawabannya. Jadi bedainnya di situ. Kalau sudah ganggu pola tidur, pola makan, ya sudah langsung keputusasaan. Kalau belum, ketidakberdayaan. Kita lanjut ya. Ini prinsip etik. Perempuan usia 25 tahun dirawat di ruang akut RSJ di saat dikaji, pasien masih tampak diam berdiri di pojok, tidak mau menyendiri, tidak mau beraktivitas, tidak mau makan. Memutuskan untuk diberikan ECT atau elektrokonvulsi terapi, namun kemudian keluarga diberi informasi singkat oleh dokter. Setelah itu perawat memberi selembar pernyataan dan memberitahukan kepada keluarga untuk menandatangani formulir tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Kok dilanggar? Setelah itu perawat memberikan selembar pertanyaan dan memberitahukan keluarga pasien untuk menandatangani. Oh ya ya ya, oke. Kira-kira apa jawabannya? Autonomi, Kak. Kenapa? Kenapa? Autonomi, Kak. Alasannya? Karena memberikan selembar pernyataan itu artinya meminta keputusan atau pernyataan kesiapan keluarga maupun pasien untuk dilakukan tindakan. Itu hak-hak pasien. Harusnya berarti nggak boleh langsung suruh nanda tangan ya, dibaca dulu, terus bersedia atau enggak gitu ya. Berarti yang dilanggar memang prinsip etiknya yaitu autonomi atau hak pasien untuk atau keluarga mau nggak untuk dilakukan tindakan. Jawabannya adalah D. Saya tulis dulu Kak. Oke. Lanjut nomor 17. Seorang klien perempuan usia 26 tahun di mana klien ini lebih sering mengurung diri. Saat ditanya klien mengatakan dia bersedih karena ditinggal oleh pacarnya nikah. Saat ditanya kembali terkait hubungannya, klien mengatakan dia belum putus dengan mantan pacarnya. Tahap berduka apakah ini? Apakah bargaining, depression, denial, marah, atau acceptance? C, ada yang lain? Depresi. D, depresi. Depresi. D. C. D. Daniel. Kenapa pilih depresi? Ada yang pilih Daniel. Karena klien menyendiri di kamar dan merasa sedih. Ayo, bedanya depresi sama denial itu apa? Denial itu Kalau denial itu menyangkal. menyangkal dia. Ini menyangkal nggak? Menyangkal. Menyangkal.
Saat ditanya kembali terkait hubungannya, klien mengatakan dia belum putus Belum dengan mantan putus. pacarnya. Memang belum putus. Oh iya, Memang belum, mungkin sudah memang kok, belum putus sudah ya Pak ya. putus kemarin. Nah, di sini yang membedakan depresi, depresi ya. Kata kuncinya depresi. Depresi itu sudah sedih, iya sedih. Namanya berduka, Kak. Meskipun dari fase marah, denial, bargaining itu tetap ada sedihnya loh. Jangan dianggap nggak sedih. Sedih. Tapi pertanyaannya sedihnya itu levelnya berapa nih ya? Kayak sebelah aja ada levelnya. Kalau depresi itu sudah sangat-sangat sedih, sampai mempengaruhi apa kira-kira kalau depresi? Nggak mau makan, nggak mandi. Bisa makan. Nggak mau makan, nggak Tidak mau mau makan, tidur, tidak mau minum, tidur tidurnya tidak. susah, nggak mau berinteraksi, ya. Nah, itu katanya masih lebih sering, berarti masih ada beberapa part di mana dia masih mau berinteraksi dengan orang lain. Berarti jawabannya bukan depresi nih. Yang paling tepat apa? D? Denial, karena dia ini ketika ditanya atau dikaji kembali terkait hubungannya, dia mengatakan belum putus. Tapi kita nggak tahu ya udah putus atau belum. Tapi di sini itu kata-kata dia mengatakan belum putus dengan mantan pacarnya itu sebagai bentuk rasa menolak atau rasa mengingkari kenyataan ataupun fakta yang sudah dia alami. Gitu. Jadi jawabannya C. Lain kali kalau depresi itu lihat apakah dia sudah mempengaruhi kesedihannya itu sudah mempengaruhi ke pola hidupnya sehari-hari enggak. Ya, jadi respon berduka tuh jangan dianggap kalau dimarah itu cuma marah-marah tok ya enggak. Marahnya sambil nangis ya itu marah sambil sedih tetap aja sedih semua namanya juga berduka. Ini sudah 17 soal Kak. Pak Mustaqim sudah 17 soal. Nanti dianggap bargaining itu berdukanya nggak marah yo. Itu nggak marah, nggak sedih. Ya tetap sedih. Aku sedih. Ya itu tetap sedih. Jangan dianggap nggak sedih loh ya. Kita lanjut ya. Loh, kok bisa nggak jawaban nih? Astagfirullah. Nomor 18. Seorang perempuan usia 26 tahun mendengar bisikan suara yang menyuruh klien untuk teriak-teriak. Klien mengikuti suara tersebut dan tentang perhatian klien hanya beberapa detik atau menit. Berada pada tahap apakah klien tersebut? Nah, karena sudah ada di situ ya saya jelaskan saja ya. Jawabannya adalah C. Ya, betul. Apa bedanya? Yang pertama itu apa? Tahap halusinasi. Ada apa aja? Yang pertama, ayo. Senang. Senang. Ya, Langsung senang. senang? Ya, senang itu bahasa lainnya apa, Pak? Senang itu bahasa lainnya apa? Comforting. Comforting. Oke, kalau comforting itu berarti dia menyukai dengan Halusinasi. yang muncul. Habis itu ada Condemning. apa? Condemning. Kalau condemning itu apa? Menyalahkan. Menjijikkan. Menjijikkan, jengkel, kesel kalau halusinasinya muncul ya. Habis menjijikkan, masuknya apa lagi? Controlling. Controlling, betul. Kalau controlling itu halusinasinya sudah mulai mengendalikan perilaku pasien, tapi masih bisa dialihkan tentang perhatiannya meskipun hanya beberapa detik atau menit. Ya, jadi masih bisa belok. Misal kita ajak ngomong, dia masih nyaut, tapi nanti balik lagi. Itu controlling. Dan yang paling parah itu namanya conquering. Betul. Kalau conquering itu betul-betul dia sudah terputus dari dunia nyata. Alias dia tidak bisa diarahkan sama sekali. Karena di sini dia bisa diarahkan meskipun hanya beberapa detik saja atau beberapa menit, maka jawabannya adalah controlling. Good job. Lanjut. Oke, nomor 19. Monggo dibaca, saya izin minum dulu ya. Ayo, jawaban yang mana? Nomor 19. Ini yang ditanyakan presipitasi lagi.
Presipitasi tadi apa? Ayo, presipitasi tadi apa? Kejadian dari kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Yang kurang dari 6 bulan adalah suami menikah lagi. Nah, itu ya Pak ya. Jadi jangan menikah lagi nanti istrinya masuk rumah sakit jiwa. Oke, jadi jawabannya adalah A. Suami menikah lagi untuk faktor presipitasinya. Oke. Nomor 19. Nomor 20. Seorang perempuan berusia 40 tahun mengalami stroke iskemik sejak 5 tahun yang lalu. Sejak mengalami stroke, pasien berhenti dari pekerjaannya. Selama pasien stroke, pasien menolak untuk melakukan pengobatan karena tidak ada perubahan yang ia rasakan. Selama ia sakit, aktivitas sehari-hari dibantu oleh keluarga dan hal ini pasien merasa malu dan sudah tidak berguna lagi. Nah, tadi baru aja tak jelasin. Apa diagnosa keperawatan ini? Ketidakberdayaan. Oke, betul. Kata kuncinya mana ketidakberdayaan? ADL tergantung ADL dibantu keluarga. Wes, mantap. Jawabannya ketidakberdayaan. Oke, good job. Karena tadi di sini itu dia sudah berhenti dari pekerjaannya, kemudian dia menolak melakukan pengobatan karena merasa tidak ada perubahan. Padahal kalau stroke kan bisa disembuhkan ya, meskipun pelan. Tapi pada saat sakit dia betul-betul bergantung ADL-nya dengan keluarga, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ketidakberdayaan. Oke, 21. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang intensif RS Jiwa karena tidak menemukan kamar sejak 3 hari yang lalu. Berdasarkan hasil pengkajian, klien mengatakan kesal telah dibohongi istrinya, ekspresi wajah sedikit tegang, penampilan tidak rapi, nada suara tinggi, mengancam mau membakar rumahnya. Diagnosanya apa? Risiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain jawabannya? Nggak ada ya, jawabannya cuma itu Kak. Karena pasiennya di sini itu sudah merasa kesal dibohongi istrinya, ekspresi wajahnya sedikit tegang, penampilannya nggak rapi, itu nggak masuk sih penampilan nggak rapi. Wajah sedikit tegang, nada suara tinggi dan mengancam, berarti itu sudah masuknya di RPK. Kalau sudah sampai membakar, berarti sudah PPK. Karena ini baru ngancam-ngancam aja nih, maka jawabannya adalah RPK. C21. Oke. Seorang perawat sedang berbincang-bincang dengan pasien yang mengalami HDR. Perawat tersebut mengatakan, apakah penyebab ibu mengalami harga diri rendah dan apa kemampuan positif yang ibu punya itu masuk di fase apa, Kak? Fase orientasi, kerja, evaluasi, prainteraksi, atau terminasi? Kerja. Hah? Saya ini gerobok ini suara apa sih? Nah, yang apa Kak? Boleh diketik di kolom komentar atau mau ngobrol juga boleh. Fase kerja. Kenapa fase kerja? Karena di situ sudah terjadi interaksi antara perawat dan pasien. Sip, mantap. Betul sudah terjadi interaksi, namun interaksi yang sudah dilakukan ini sudah masuk ke strategi pelaksanaannya Pak ya untuk masuk ke SP-nya. Untuk sudah mengidentifikasi kemampuan positif yang ibu punya. Berarti jawabannya adalah fase kerja. Fase prainteraksi itu fase yang bagaimana? Fase prainteraksi itu contohnya kita, misal kita bilas pagi, kita harus tahu nih pasien yang kita pegang apa, diagnosanya apa. Misal pasien yang kita pegang itu RPK sama halusinasi hari itu. Ya kita baca riwayat sebelumnya itu bagaimana. Kita buka rekam medis berarti ya. Habis itu kira-kira apa aja sih yang harus saya siapkan saat ketemu pasien-pasien dengan RPK. Nah RPK kan beresiko melakukan kekerasan. Kira-kira perlu bawa bolpen nggak ya? Nggak deh, nanti daripada jadi
alat untuk mencelakai diri. Misal kayak gitu itu masuknya di prainteraksi. Kemudian setelah prainteraksi habis itu apa? Setelah prainteraksi Orientasi. orientasi. Ya, orientasi itu pengenalan. Selamat pagi, Pak. Saya Suster Cita. Hari ini saya akan merawat Bapak ya. Bapak bagaimana perasaannya hari ini? Nah, itu masuk di fase orientasi. Setelah itu baru masuk ke fase kerja. Ada Terminasi. fase kerja, evaluasi apa terminasi dulu? Terminasi. Ayo, evaluasi apa terminasi dulu? Terminasi. Evaluasi apa terminasi? Terminasi itu perpisahan loh, Pak. Evaluasi. Evaluasi dulu, baru terminasi. Tadi kita udah ngobrolin apa aja ya, Bu ya? Oh, tadi suster ngajarin saya cara menghardik halusinasi. Gimana tadi, Bu, caranya? Itu evaluasi. Oh iya, bagus, Bu ya. Nanti dilakukan ketika halusinasinya muncul. Iya, suster. Terus kasih jadwal kegiatannya, Bu. Nanti kalau semisal muncul halusinasinya boleh ditulis di sini ya, Ibu ya. Nanti kalau ibu mau nulis, boleh minta perawatnya yang jaga pulpennya. Jadi pulpennya nggak perlu ibu pegang atau ibu bawa gitu. Oh iya, suster, ya sudah. Terminasi itu isinya adalah kita kontrak kembali. Kapan kita mau ketemu? Bu, besok lagi kita ketemu lagi ya. Tadi kan ibu udah pinter nih, udah bisa menghardik. Selanjutnya kita belajar minum obat ya. Kira-kira besok kapan ya, Bu ya? Enaknya jam berapa? Sore aja, suster. Saya paginya mau main. Misalnya kayak gitu. Oh ya sudah, sore ya. Nanti ketemu saya. Saya kebetulan shift sore juga. Oh iya, suster. Nah, sudah. Itu masuknya di terminasi. Jadi, prainteraksi, orientasi, kerja, evaluasi, baru terminasi. Itu untuk semua fase keperawatan seperti ini. Tapi kalau yang untuk SP ya sama aja sih, cuma pembahasannya saja yang berbeda-beda. Jadi jawabannya ini adalah B, nomor 22. Kita lanjut ya. Soal nomor 23. Seorang pasien perempuan usia 30 tahun masuk RS jiwa dengan keluhan mengamuk di rumah. Pada saat pengkajian, pasien mengatakan sering mendengar suara-suara yang menghinanya. Pasien sangat benci dengan suara tersebut. Apa pengkajian lanjutan yang harus dilakukan? Waktu dan frekuensi terjadi halusinasi. Kenapa Bapak pilih itu? Karena dia sudah menghardik halusinasi. Jadi Menghardik. selanjutnya waktu dan frekuensi terjadinya halusinasi. Oke, jadi dilihat ya, di sini itu mengatakan sering mendengar. Berarti itu jenis halusinasinya halusinasi pendengaran. Kemudian pasien sangat benci dengan suara tersebut, itu berarti respon dia saat halusinasi itu muncul. Nah, sebetulnya banyak sih yang harus dikaji. Kira-kira Mana apa cucunya? pemikirannya? Apakah waktu dan frekuensi ataukah isi halusinasi? Waktu terjadinya perasaan klien udah, upaya yang dilakukan enggak ya, upaya yang dilakukan enggak masuk, perasaan udah, waktu ataukah isi? Harusnya, oh isinya sudah ya Kak ya. Isinya di sini apa? Suara yang menghinanya. Betul, berarti jawabannya adalah waktu dan frekuensi yang belum dikaji. Kapan sih dia muncul, terus seberapa sering dia muncul? Itu yang harus dikaji. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 24. Seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik kepada seorang pria dengan waham. Pada saat perawat menanyakan tentang keluarganya, pria tersebut menceritakan bahwa banyak orang yang membencinya dan berusaha membunuhnya. Perawat kemudian mengulang kembali pertanyaannya, tetapi pria itu masih saja menceritakan hal yang sama. Pada kondisi tersebut, apakah yang perlu dilakukan oleh perawat? Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya mana? Menggunakan teknik focusing. Focusing, kenapa focusing, Pak? Karena di soal pasien tidak fokus karena sering mengulang-ulang pembicaraan. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain?
selain menggunakan teknik focusing? Oke, jawabannya betul ya, menggunakan teknik focusing. Kenapa? Karena di sini itu dia setelah cerita balik lagi ke situ lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nah, kalau tidak kita luruskan, waktu kita akan habis untuk berkontak dengan pasien yang seperti ini. Maka dengan focusing itu contohnya gini ya. Misal dia itu menceritakan kalau dia itu seperti ini gara-gara ditinggal istrinya sama berondong misal. Iya, saya kesal sama istri saya gara-gara dia pergi sama berondong gitu. Terus saya diceritain, Bapak, saya sudah tahu penyebab Bapak masuk ke rumah sakit dan sampai Bapak mengalami seperti ini adalah istri Bapak yang pergi dengan laki-laki lain. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sikap Bapak saat Bapak tahu kalau istri Bapak seperti itu? Nah, itu jadi diarahin kayak gitu. Kita giring pelan-pelan meskipun capek ya. Tapi nggak apa-apa, ya memang tugas kita seperti itu. Dengan tujuan agar kita ya mendapatkan data yang valid pastinya dan tidak membuang-buang waktu. Itu tujuan dari teknik focusing. Biar kita dapat target yang kita inginkan ya. Nggak wasting time. Kayak gitu. Kecuali kalau lagi longgar wasting time nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nomor 25. Kalau teknik silence yang A itu nurse. Menggunakan teknik silent itu, silent itu kan diem ya Pak ya. Jadi contohnya ya, misal kayak gini, aku lagi ngomong nih banyak cerita tentang kekesalanku. Nah, kita sebagai perawat adalah seorang pendengar yang baik. Ya sudah, kita diam aja kita dengerin. Mungkin ada beberapa bahasa nonverbal yang bisa Bapak munculkan, contohnya mengangguk-ngangguk, atau mungkin ada suara oh, oh ya ya ya, itu namanya teknik silent. Jadi kita diam mendengarkan dengan seksama, memberikan mereka waktu untuk bercerita biar tuntas gitu loh Pak. Itu namanya teknik Teknik silent. Jadi mengerang. iya, mendengar ya, teknik mendengar dengan baik. Mendengar orang curhat namanya. Betul. Kalau orang curhat itu jangan disela dulu, dengarkan sampai selesai. Iya. Teknik Biar nggak silent. kepotong. Iya, betul, biar nggak kepotong. Oke, lanjut ya. Akan gak hanu doh hore. Nomor 25. Itu. RSC mengatakan kondisi keluarga saya seorang pasien di RSC mengatakan kondisi keluarga saya akan lebih baik tanpa saya, mereka tidak akan kerepotan lagi. Ini maksudnya apa? Isyarat bunuh diri. Isyarat. Ada yang lain? Ada yang lain? CK. Percobaan bunuh diri. Kok percobaan? Isyarat bunuh diri. Sudah ada. Isyarat bunuh diri, Kak. Isyarat bunuh diri karena dia baru mengisyaratkan atau istilahnya itu spill tipis-tipis ya, sudah spill tipis-tipis tapi belum betul-betul mengatakan kalau dia mau bundir. Nah, kasih isyarat aja, oh dia bakal lebih baik kok kalau nggak ada aku, nggak kerepotan dan lain-lain. Itu namanya isyarat. Kalau sudah ancaman ya, saya bunuh diri nih, saya loncat nih, nah kayak gitu tuh udah nah ini contoh ancaman bunuh diri tadi Kak. Misal kalau kamu nggak nikahin aku, saya minum Baygon. Nah, itu udah ancaman nih. Tapi belum minum ya, Kak. Masih ngancem doang. Kalau semisal kamu nggak mau nikahin aku nggak mau nikah sama orang lain lagi nih. Aku jomblo seumur hidup. Nah, itu, tapi itu nggak sih. Semisal saya mau loncat dari jembatan. Nah, itu berarti ancaman. Tapi belum melakukan ya. Kalau sudah mengancam, terus dia udah di pinggir jembatan, itu bukan ancaman lagi, Kak. Itu sudah percobaan. Bunuh diri. Ya, kalau berhasil ya meninggoy, kalau enggak ya hidup dengan kecacatan. Itu resikonya. Ya, kalau kondisi ini tuh baru mengisyaratkan saja, belum sampai ada ancaman ataupun bahkan percobaan. Oke, 25 jawabannya A. Kita lanjut ya. 26. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di RSJ sejak 5 hari yang lalu. Berdasarkan pengkajian, klien sering mondar-mandir di ruangan, ekspresi wajah tegang, mudah tersinggung, tangan sering mengepal, tatapan mata tajam, dan tidak kooperatif. Klien mengatakan ada suara hati yang menghina dan membuatnya marah.
Berdasarkan kasus di atas, apakah masalah keperawatan? Ayo, ya. Apa ini masalahnya kira-kira? Masalah utama lo ya. Masalah utamanya apa? Halusinasi pendengaran. Alasannya apa, Pak? Karena klien mengatakan ada suara hati yang menghina dan membuat saya marah. Kenapa Bapak nggak milih RPK? Ayo, ayo yang lain boleh bantu Pak Imam atau Pak Nasrullah ini suaranya. Ayo, boleh bantu. Kenapa Nasrullah nggak pilih? risiko perilaku kekerasan. Kenapa Pak Nasrullah pilih itu? Karena di data banyak mengatakan banyak tertuju ke risiko perilaku kekerasan, Kak. Hmm. Masalah Iya. utamanya di mana? Core-nya di mana nih? Masalah Pertanyaannya adalah core-nya. Ayo. sering mondar-mandir di ruangan, ekspresi wajah tegang, mudah tersinggung, tangan sering mengepal, tatapan mata tajam. Nah, pertanyaannya, dia ini kan marah ya Kak ya? Marah ya Pak ya? Iya. Nah, di sini penyebab dia marah apa? Karena ada suara hati yang menghina dan membuatnya Nah, marah. berarti yang diatasi yang mana? Marahnya dulu atau suara-suara yang muncul? Suara-suaranya. Suara yang muncul. Nah, Salah lagi gitu. deh. Nah, ya betul. Yang diatasi adalah suaranya. Karena gara-gara suara yang muncul ini, dia marah-marah. Kalau diatasi marah-marahnya, kita tanya kenapa marah dan lain-lain. Tapi ini suaranya tidak bapak-bapak atau ibu-ibu atasi, ya marahnya akan tetap muncul. Karena ini core problemnya di sini. Core problem. Nah, ingat nggak ada pohon diagnosa kalau di keperawatan jiwa? Coba anggap aja ini pasiennya munculnya dari HDR. Loh, kok jadi kecil? HDR misal awalnya HDR atau ISOS misal ya, karena ini nggak dijelasin. Nah, dari HDR atau ISOS jika tidak teratasi bisa muncul halusinasi. Nah, halusinasinya ini mengatakan kalau dia itu menghina si pasien. Akhirnya karena dihina-hina terus, dia akhirnya marah. Perilaku kekerasan. Maka yang harus bapak-bapak atasi atau ibu-ibu atasi ini ininya dulu atau core problemnya dulu. Kalau core problemnya sudah teratasi, resiko perilaku kekerasannya juga sudah selesai. Gitu tidak akan muncul. Jadi jawabannya adalah halusinasi pendengaran. Meskipun datanya cuma seuprit, tapi ini adalah core problemnya. Tapi ini ya mondar-mandir di Itu ruangan ini masuk akarnya. mondar-mandir itu juga masuk di halusinasi ada. Oke, Ners. ya. Ya, Ners. Dan soal 26 ini misalkan dari redaksi soal ini klien mengatakan ada suara hati yang menghina dan membuatnya marah, seandainya misalnya tidak ada. Nah, artinya soalnya Berarti cuma RPK. masuk RPK di situ, Ners. Berdasarkan hasil Ya, pengkajian. betul. Kalau nggak ada kata-kata, betul Pak. Kalau nggak ada kata-kata klien mengatakan ada suara hati itu sampai marah, itu enggak. Berarti jawabannya RPK. Ya, tapi karena di sini dia mengatakan nih, dia mengatakan tuh juga hasil yang apa ya, here and now ya, data terbaru. Oh, saya marah-marah tuh gara-gara ini loh, suster, ada suara-suara yang menghina saya loh. Nah, itu makanya harus diatasi suara-suara yang menghina tadi agar marahnya itu tidak muncul berkelanjutan. Itu, ya. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini core problemnya adalah halusinasi pendengaran dulu. Setelah itu baru kalau misal sudah teratasi halusinasinya, insya Allah RPK-nya juga bisa teratasi karena penyebab marahnya itu gara-gara suara-suara yang muncul tadi. Gitu. Jawabannya D ya. Kita lanjut. Kita tulis dulu. 27. Seorang perempuan 45 tahun sudah 1 minggu dirawat di RSJ. Pada saat pengkajian, perawat menemukan adanya kerusakan kulit klien akibat garuan. Klien mengatakan setiap malam merasa ada binatang yang merayap di badannya sehingga klien sering menggaruk badannya karena merasa gatal. Istri klien mengatakan bahwa tidak pernah melihat seekor binatang pun pada tubuh suaminya. Berdasarkan kasus di atas, apa tindakan keperawatan yang tepat? Cari dulu diagnosanya apa ini?
Halusinasi perabaan. Halusinasi perabaan. Terus apa yang harus dilakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan kalau ketemu halusinasi? Menghardik. Iya, betul. Menghardik. Betul, jawabannya adalah E ya. Kita lanjut ya. Lanjut, Ner. Yuk, 28. 28. Seorang perempuan 25 tahun masuk RSC sejak 1 minggu yang lalu dengan masalah HDRK. Berdasarkan pengkajian, klien menggelengkan kepala saat disuruh perawat untuk mandi, rambutnya kotor, acak-acakan, badannya bau, kuku kotor, dan tercium bau pesing di kamar klien. Berdasarkan kasus di atas, apakah tindakan keperawatan yang tepat? Ayo, SP1 DPD apa? SP1 DPD. DBK. Ini perawatan diri apa, yo? Ada yang ingat? Ini jarang keluar sih DPD ini, tapi ya sekalinya keluar kadang bikin bingung. Apa nih DPD? SP1-nya Manfaat perawatan diri. menjelaskan atau mendiskusikan manfaat perawatan diri. Betul. Cara-caranya juga iya. Dan melatih pasien tentang cara kebersihan di diri. Kebersihan diri. Berarti jawabannya apa? Jawabannya apa? E. Melatih klien memberikan cara menjaga kebersihan diri ya. Ya, antara D sama E itu hampir mirip sih, Kak ya. Cuma yang paling tepat E. Terus kalau berdandan sampai berhias itu masuknya SP berapa? Berdandan berhias di SP5. Waduh, SP-nya aja sampai 4. SP-nya aja sampai 4. SP2. 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 SP2 itu berdandan atau berhias. Kalau SP3-nya apa, Kak? SP3-nya itu melatih cara perawatan diri untuk BAB dan BAK. Dan yang terakhir itu melatih cara perawatan diri makan. Itu SP4. Ya. Ini jawabannya SP1-nya adalah melatih klien mempraktikkan cara menjaga ataupun merawat kebersihan diri. Oke, kita lanjut yang nomor 29. Ini apa nih? Etik. Seorang perempuan 28 tahun dirawat dengan skizofrenia paranoid. Berdasarkan pengkajian, klien sering mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk membunuh suaminya. Klien menceritakan semua hal tentang kehidupannya dahulu kepada perawat. Setelah perawat selesai mendengarkan cerita klien, perawat menceritakan semua hal yang diceritakan oleh klien kepada temannya. Padahal klien berpesan agar rahasianya jangan diceritakan kepada siapapun. Prinsip etik apa yang dilanggar? Confidentiality. Confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan. Oke. Betul. Lanjut ya. Gampang, Kak. Terlalu gampang. Kita lanjut. Nomor 30. Seorang lansia sudah 13 tahun di panti jompo. Berdasarkan pengkajian, klien tampak sering menyendiri, menangis, saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Apa yuk? Ayo yang lain. Betul, jawabannya adalah HDR ya, harga diri rendah. Datanya apa? Karena klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Oh ya, untuk materi keperawatan jiwa itu sudah ada di Google Drive. Nanti download ya Kak ya. Itu di situ sudah ada semuanya, mulai dari yang SP sudah terbaru, kemudian ada ansietas, ada berduka itu ngapain aja, terus tadi mekanisme
pertahanan diri, terus teknik komunikasi dan lain-lain tuh ada semuanya di situ. Monggo langsung di-download. PPT yang kemarin belum ya, Kak? PPT yang kemarin. Kemarin tuh PPT apa, Kak? Sik, sik. Kemarin tuh kita belajar apa ya, Kak ya? Maternitas bukan sih? Bukannya udah tak upload ya? Kita kemarin maternitas atau anak ya, Kak ya? Maternitas kan? Sudah, Kak, sudah. Maternitas, Sudah, Ner. Kak. Ya, nanti tak pastikan ya. Nanti tak pastikan sudah masuk atau belum. Setauku sudah tak masukkan. Nanti tak lihat lagi ya, Kak ya. Kalau ini nanti habis ini. Yang kosongan nanti menyusul yang ada jawabannya. Ya, yang ada penjelasannya maksudnya. Nanti buat belajarnya enak. Jadi nomor 30 ini jawabannya adalah harga diri rendah dikarenakan dia merasa kalau keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Oke, kita lanjut. Nomor 31 sampai 32 Kak ini, Kak. Laki-laki 25 tahun masuk ke RSJ sejak 1 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa klien hanya mengurung diri di kamar sejak 3 bulan yang lalu. Sebelum dibawa ke RSJ, klien hampir terjun dari kamarnya yang berada di lantai 2. Setelah kejadian itu, klien selalu mengatakan ia ingin mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Resiko bunuh diri. Alasannya, Pak? Resiko bunuh diri karena klien mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Wis, mantap. Betul, Pak Tuh Imam. aja. Iya, mantap Pak Imam. Ya, Amin. jawabannya adalah resiko bunuh diri. Oke. Oh iya, kan tadi ada yang minta Rufa ya. Besok siang kira-kira kalau kakak-kakak lagi kosong pas waktu jam istirahat jam 12 sampai jam 13, kita khusus belajar Rufa ya. Jadi nanti tak kasih materinya nanti sambil voice note, terus nanti kita latihan soal terkait Rufa ya. Paling 5 soal lah ya, cukup 5 atau 6 soal itu nanti tak buatkan khusus untuk Rufa. Karena Rufa itu kalau digabungin sama ini panjang nanti. Kita sendirikan saja di diskusi grup. Jangan lupa besok hadir pas waktu jam makan siang ya. Ini jawabannya E ya, nomor 31. Nomor 32. Seorang laki-laki 30 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ karena merusak alat-alat rumah tangga, suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, tatapan mata tajam dan suara keras. Akan tetapi klien masih dapat mengkontrol marahnya di beberapa situasi tertentu. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Ayo, apa yuk? Udah merusak alat-alat rumah tangga. Ini maksudnya apa? PK atau RPK? Yuk. PK. 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 Kak, PK baru resiko, karena Kak. dia sudah merusak alat-alat rumah tangga. Intinya sudah ada barang-barang yang rusak akibat marah yang dia alami. Oke, jawabannya adalah A. Ada lagi nggak? Oh, sudah selesai. Masih ada 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Eh, Besok siang khusus Rupa ya. Jangan lupa datang. Kayak mau diundang apa aja. Jangan lupa hadir di grup. Nanti aku remind 10 sampai 15 menit sebelum jam 12 biar teman-teman ingat. Kalau memang ketinggalan nanti saya sedang memanjat chat yang ada di WA. Jadi mau saya apa ya? Saya ambilin satu-satu gitu loh Kak yang sudah kita bahas dan kita jadikan di Word untuk dijadikan bahan pembelajaran. Jadi nanti mohon ditunggu. Semoga segera selesai. Dan besok siang jangan lupa hadir tadi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti materinya habis ini tak share ulang link Google Drive-nya, nanti langsung di-download ya. Link TO1-nya. Udah ngerjain semua belum? Kalau udah ngerjain semua bisa sih aku share. Mungkin besok ya. Tolong bagikan linknya ini nanti, Ners. Soalnya ndak konsen ini main sama anak. Oke, siap besok Pak ya. Info kisi-kisi dulu Kak. Belum ada. Ada yang udah nemu kisi-kisi belum? Aku belum nemu ya Kak. Yang ada tuh SKB malahan. Kok SKB udah muncul duluan? Tapi kita P3K belum. Yang belum mengerjakan TO1 segera dikerjakan ya. Insya Allah besok siang boleh tak share untuk apa sih namanya pembahasannya. Biar untuk belajar. Nanti kalau ada teman-teman yang mendapatkan kisi-kisi TO-nya berbagi mana, ya. Kak?
TO-nya mana? Oh ya, ya udah tak share lagi di grup ya. Kalau yang belum ngerjain ya. Oke, segera Iya, iya, dikerjakan malam ini iya. 100 soal. Terima kasih untuk waktunya Siap, malam siap. hari ini. Kalau ada kesalahan